Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama dengan saya Oliver Vigosal. Saudaraku, selamat merayakan hari kebangkitan Kristus, hari di mana Kristus menang, dan hari ini kita merayakannya bersama meskipun dalam kondisi yang sulit karena kita hanya bisa beribadah melalui live streaming, tapi kita percaya kuasa kebangkitan Kristus tidak akan pernah luntur dan hilang maknanya dalam hidup kita. Karena itu saudaraku, saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya mari kita ambil waktu untuk berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan Yesus yang bangkit dari antara kematian. Dan kami bersyukur kami memiliki Allah hidup yang berkuasa atas segala sesuatu. Bapa di surga, dalam nama Yesus, berkati hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditanami oleh kebenaran firman yang akan menolong kami beriman dan memupuk iman kami untuk semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Saudaraku, hari ini saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 34 dengan perikop kebangkitan kita. Tetapi saya akan lihat beberapa ayat saja, nanti saudaraku bisa perhatikan baik-baik di Alkitab ya. Saya akan baca ayatnya yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus tidak dibangkitkan. Maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Saudaraku, kalau kita lihat ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19, ini ternyata Paulus mau menegaskan kepada orang-orang di Korintus yang saat itu sementara digoncang oleh ada pengajaran-pengajaran yang berkata kebangkitan itu hanya seperti kiasan. Bahkan yang berkata kebangkitannya itu ya ketika kita memiliki hidup baru, ya sudah itulah kebangkitan. Mereka tidak percaya akan kebangkitan yang nyata, yang benar-benar, yaitu orang yang mati dibangkitkan. Karena itu Paulus dengan tegas mau mengatakan kepada mereka, kalau seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, bahkan kalau Kristus tidak dibangkitkan, untuk apa kita percaya kepada Dia? Kita adalah orang yang paling malang, kita adalah orang yang paling rugi, sia-sia, nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya kita beriman kepada Kristus. Bahkan mereka katakan kalau memang Kristus nggak bangkit, untuk apa kami memberitakan Dia? Berarti kita sudah menipu Allah. Nah ini saudara, jadi Paulus mau menegaskan kepada jemaat di Korintus bahwa kebangkitan orang mati, bahwa kebangkitan Kristus itu nyata dan benar-benar terjadi. Dan Paulus berusaha untuk meyakinkan jemaat di Korintus dengan ayat 20. Kita lihat. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, sebagai yang sulung itu bisa beberapa arti, tapi saya mau tekankan bahwa yang sulung itu karena Yesus, Dia bangkit sendiri dari kematian karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia punya kuasa, karena itu Dia bangkit. Karena itu Dia dikatakan yang sulung dari antara semua orang yang mati. Itu yang penegasannya di situ. Bahwa Dia punya kuasa, maut tidak bisa menghalangi Dia, maut tidak bisa menghilangkan kuasanya, maut tidak bisa menang atasnya. Dan yang kedua saudaraku, bahwa kenapa Yesus dikatakan yang sulung? Karena ketika Dia bangkit dari kematian, Dia tidak pernah lagi mengalami kematian. Karena itu di dalam sejarah dunia hanya satu
yang bangkit dan tidak mengalami kematian lagi, yaitu Tuhan Yesus yang kita percayai. Karena itu saudara, yang pertama saya mau tegaskan bahwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati itu jelas, nyata, benar, dan terjadi. Dan kebangkitan setiap orang percaya yang mati di dalam Kristus itu adalah pasti, bukan fiksi, bukan kiasan, tetapi itu adalah kenyataan yang akan kita alami di dalam Kristus. Saudaraku, ada 4 poin yang saya mau bagikan berkaitan dengan kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama, kuasa atas maut. Dikatakan di dalam ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut, kematian, kebinasaan. Karena di dalam kematian, di dalam kebinasaan tidak ada sukacita, tidak ada kemenangan, tidak ada keberuntungan. Yang ada adalah kesedihan, air mata, dan yang ada adalah penghukuman, saudara. Karena itu Tuhan Yesus mengalahkan maut. Maut tidak berkuasa atas hidupnya. Karena itu dikatakan ayat 55 seperti yang sudah di-share oleh istri saya di beberapa hari yang lalu. Dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Artinya bahwa maut tidak ada kuasanya lagi. Maut tidak bisa mengikat kehidupan Kristus. Maut juga tidak bisa mengikat kehidupan orang yang percaya kepada Kristus. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, berarti kita bebas dari keterikatan akan hukuman maut. Ini yang jelas, saudara. Saya mau tegaskan akan hari ini. Jadi pertama, percayalah bahwa maut sudah dikalahkan, dipatahkan, dihancurkan dengan kuasa Kristus, kuasa kebangkitannya. Yang kedua, kuasa yang mempersatukan. Mari kita lihat ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan hidup kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Persekutuan kita dengan Kristus, keimanan kita kepada Kristus, membuat kita kembali dipersatukan dengan Allah. Jadi dipersekutukan lagi dengan Allah, dikumpulkan lagi dengan Allah, memiliki hubungan kembali dengan Allah. Jadi kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa yang mempersatukan kita dengan Allah. Karena itu Adam dan Hawa yang melakukan dosa membuat kita terpisah dari Allah. Saya sudah jelaskan, tetapi kebangkitan Kristus mengalahkan maut, karya Kristus juga di atas kayu salib. Itulah yang mempersatukan kita, mempersekutukan kita kembali dengan Allah sebagai Sang Pencipta kita. Jadi saudaraku, saya mau katakan, inilah kekristenan yang sesungguhnya, yaitu persekutuan relasi dengan Allah. Bukan hanya ketika kita punya KTP, bukan hanya ketika orang tua kita sebagai orang yang Kristen dan kita Kristen, tapi kita tidak mengerti bahwa di dalam Kristus ada kemenangan atas maut, kemenangan di dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi jelas bahwa Kristen berbicara tentang persekutuan dengan Kristus, dengan Allah. Karena untuk itulah Kristus mati dan dia bangkit. Selanjutnya saudara, kuasa yang menghidupkan. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang. Jadi jelas ya, kebangkitan orang mati itu pasti dan akan dialami oleh setiap orang yang memiliki hubungan dengan Kristus. Yang selanjutnya saudara, kuasa atas ketakutan dalam bahaya atau di tengah bahaya. Ayatnya yang ke-30 saudara. Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Saudaraku, karena Paulus meyakini bahwa dia sudah mengalami kuasa Kristus, kuasa kebangkitan, di mana Kristus mengalahkan maut, menghidupkan dia dan mempersekutukan dia kembali dengan Bapa, maka dia tidak pernah takut akan bahaya. Ketika dia pergi memberitakan Injil kemanapun, dia tidak pernah takut dengan bahaya. Bahkan juga kematian
itu bukan menjadi satu ketakutan. Karena dia tahu dia memberitakan sesuatu yang akan mengubah hidup orang lain. Yang akan memberi makna, yang tidak lagi berbicara tentang kesia-siaan hidup. Tetapi kehadiran Kristus yang diberitakan oleh Paulus kepada seseorang akan membawa dia mengalami pengharapan baru, mengalami kekuatan baru, mengalami sukacita yang sejati di dalam Kristus. Saudara, kalau Anda dan saya percaya bahwa kuasa kebangkitan Kristus sudah memenangkan Anda, maka Anda jangan pernah takut akan bahaya apapun. Apapun itu, mungkin sakit penyakit, mungkin penderitaan, apapun itu, saya mau katakan bahwa Kristus menolong kita untuk kita hidup menang terhadap ketakutan apapun itu, termasuk COVID-19 hari ini. Saudara, saya mau katakan kita harus berjaga-jaga, tetapi jangan dikuasai ketakutan. Karya kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus meneguhkan kita bahwa hidup kita ada dalam perlindungan Tuhan. Mati pun, saudara, saya mau katakan, kalau kita mati dalam Kristus, itu adalah perlindungan Tuhan. Sakit pun kalau kita ada dalam perlindungan kuasa Kristus, kuasa kebangkitan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Saudaraku, sering sekali Tuhan tidak langsung menghardik atau menghentikan badai dalam hidup kita. Tetapi Dia memberikan kita kekuatan, ketenangan untuk menghadapi badai. Jadi ini penting ya. Terkadang kita berpikir, Tuhan singkirkan segala masalah sekarang juga. Tetapi saudara, pernahkah kita berpikir, Tuhan berikan aku kekuatan dan ketenangan meskipun di tengah badai. Hanya orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang bisa berkata demikian, Tuhan, biarlah badai itu mungkin bergelora, biarlah badai itu mengamuk, tetapi saya tahu Tuhan akan menenangkan hidupku karena kuasa kebangkitan Tuhan memberikan pengharapan di dalam hidupku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apa yang engkau alami hari ini, saudara, mari kembali percaya kepada Tuhan bahwa kuasa kebangkitannya telah mengalahkan maut, telah mengalahkan dosa, bahkan telah memberikan kehidupan kepada kita, persekutuan dengan Allah, bahkan menolong kita, memberikan kekuatan sehingga kita tidak takut meskipun di tengah badai, meskipun di tengah bahaya, meskipun di tengah keadaan yang sulit. Alkitab katakan Paulus tidak pernah takut. Dia berani menghadapi bahaya karena dia tahu apa yang dia beritakan dan siapa yang dia percaya sanggup melakukan hal yang luar biasa. Jangan pernah engkau meragukan kuasa Tuhan. Tuhan berkuasa melakukan segalanya. Tapi bukan berarti kita terlalu menyombongkan dan memperlihatkan bahwa saya orang beriman. Bukan, saudara. Kiranya firman Tuhan hari ini, ingat kuasa kebangkitan Kristus. Itu yang menolong kita untuk hidup dalam berpengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.